kita harus jaga kerukunan di antara kita. Kita harus jaga perdamaian. Dan kita tadi yang disampaikan Gus Miftah, kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Benar-benar di luar nalar. Prabowo dukung politik uang di pemilu, suruh rakyat terima saja serangan Fajar. KPK benar-benar berang. Bawaslu beri ancaman diskualifikasi status Capres Prabowo. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ada capres yang bilang kalau ada yang bagi-bagi amplop, silakan diambil aja karena itu uangnya rakyat. Padahal KPK punya kampanye hajar serangan Fajar. Ya betul. Nah jadi itu gimana Mas? kami terus melakukan edukasi ya. Edukasi ini tidak hanya edukasi yang kami lakukan itu teman-teman tidak hanya kepada masyarakat sebagai penerima itu tadi ya dari serangan Fajar tadi itu, tapi juga baik itu penyelenggara pemilunya dari PKPU, dari Bawaslu, dari calon-calon anggota legislatif eksekutifnya, termasuk pada masyarakat, pada kita semuanya untuk sama-sama bahwa serangan Fajar yang dimaksudkan misalnya dengan bagi-bagi uang dan sebagainya dalam proses-proses yang sedang berjalan itu artinya itu tidak akan korupsi yang pada ujungnya, pada gilirannya dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK itu motifnya sama untuk mengembalikan modal yang sudah dibuat. Jika kemudian ada indikasi politik uang yang terjadi pada masa kampanye, nah ini yang kami harus tekankan. Kalau kemudian menjadi persoalan nanti ke depan, terutama setelah 28 November sampai dengan 10 Februari tahun 2024, maka sanksi yang bisa dijerat kepada yang bersangkutan adalah dalam pasal 286 Undang-Undang Pemilu, kemudian pasal 523 dan lebih jauh lagi perbuatan tersebut jika terbukti oleh putusan pengadilan, maka selain sanksi pidana maka dapat dijatuhkan sanksi untuk pembatalan sebagai calon peserta pemilu yang dimaksud pada pasal 285 Undang-Undang Pemilu. Ya susah karena politisi-politisi yang sudah lebih mapan, established, sudah lebih duluan terjun ke dunia politik banyak menggunakan cara ini karena ini adalah cara yang instan untuk mendapatkan kursi. Hanya ketika kita melakukan money politik pasti ada break even point di sana, ada pengembalian modal. Jadi kalau kita keluar misalnya 5-10 miliar, kita akan berencana mengembalikan uang itu dulu, baru berbuat untuk masyarakat. Seperti dilansir dari laman bisnis.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berbeda pandangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dengan politik uang menjelang pemilihan umum 2024. Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa masyarakat boleh menerima uang yang dibagikan saat atau menjelang pemilu 2024. Menurut Prabowo, uang yang dibagikan itu juga merupakan uang rakyat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara milad Pondok Pesantren Ora Aji Asuhan Gus Miftah di Yogyakarta, Jumat 8 September 2023. Dalam orasinya, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju itu mengatakan bahwa masyarakat haruslah menjaga kerukunan dan perdamaian. Ia menekankan bahwa masyarakat boleh menerima uang yang dibagikan di saat pemilu 2024 nanti, asalkan tidak mempengaruhi pilihannya. Kata Prabowo dalam orasi itu, tadi yang disampaikan Gus Miftah kalau ada yang membagi-bagikan uang ya terima saja, itu juga uang dari rakyat kok, itu uang rakyat. Kalau dibagi terima saja, tetapi ikuti hatimu, pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anakmu, kata Prabowo. Nah, menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut lembaganya akan terus mengedukasi masyarakat ataupun peserta dan penyelenggara pemilu bahwasanya kegiatan bagi-bagi uang dalam proses pemilu merupakan tindakan koruptif. Hal tersebut juga sejalan dengan kampanye yang dilakukan KPK yang bertajuk Hajar Serangan Fajar. Kata Ali Fikri, bahwa kampanye serangan Fajar yang dimaksudkan misalnya dengan bagi-bagi uang dan sebagainya dalam proses-proses yang sedang berjalan itu adalah tindakan koruptif. Berdasarkan kajian KPK, tindakan demikian pada ujungnya memiliki kemiripan motif yang sama dengan beberapa perkara yang ditangani lembaga anti rasuah. Motif yang dimaksud adalah guna mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
Kata Ali Fikri, saya kira tidak ingin terjadi kembali hal-hal seperti itu ya. Nah, pernyataan Prabowo di atas tentunya akan membuat kita mengernyitkan dahi atau membelalakan mata. Atau paling tidak akan bilang, kok petinggi partai politik berkata seperti itu? Bukankah yang namanya bagi-bagi duit atau barang terkait pemilu itu tergolong dalam gratifikasi dan melanggar aturan? Ternyata Panwaslu pun juga mempunyai pemikiran yang sama. Seperti dilansir dari Detik, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Banwaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menyayangkan pernyataan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyarankan warga untuk menerima pemberian dari para calon pilkada karena itu dianggap rezeki. Hedi berkata, kami sayangkan pernyataan Prabowo terkait anjuran kepada masyarakat yang datang agar menerima imbalan atau materi atau apapun itu dari calon. Dalam hal ini saya yakin itu calon gubernur atau calon kepala daerah. Hedi menegaskan dalam undang-undang sudah jelas pada pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa pasangan calon atau tim sukses menjanjikan materi kepada pemilih itu bisa dikenai pidana. Menurut Hedi, pernyataan Prabowo itu berbahaya jika langsung ditangkap oleh masyarakat. Hedi berkata, memberikan materi atau memberikan uang dan materi lainnya bisa dikenakan pidana. Ini sangat kontradiktif ya, sangat disayangkan. Di mana kita semangat menyatakan perang terhadap politik uang, ini kok malah ada elit politik yang justru menganjurkan hal yang kurang baik. Bawaslu, kata dia, akan langsung mengkaji terkait pelanggaran kampanye apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ia berharap hal tersebut menjadi perhatian elit politik lainnya agar tidak membingungkan masyarakat di saat bertemu atau berdialog dengan mereka. Ia berkata, tentu kita akan kaji pasal per pasal, termasuk subjek hukumnya siapa yang akan dikenakan, karena ini kan yang bersangkutan merupakan elit nasional, sehingga harus dikaji benar-benar, sehingga tidak meleset, harus memberikan pendidikan berpolitik yang baik sesuai dengan undang-undang. Kan ironis kita berbicara politik, berbicara kekuasaan, berbicara kebaikan, kehormatan, tapi malah kita tidak menghormati aturan itu sendiri. Nah, setuju sekali. Prabowo ini lupa atau bagaimana sih? Ternyata pada 2018 silam, ia juga pernah mengatakan hal serupa loh. Apakah karena dia ini kaya lalu merasa bisa membeli suara rakyat dengan uang, dan uang? Harusnya sebagai seorang elit politik dalam memberikan pernyataan, harus berisikan pesan-pesan yang mendidik masyarakat. Bukannya malah menganjurkan hal-hal yang justru berlawanan dengan hukum. Mungkin maksud Prabowo menyindir para elit politik atau elit lain yang ia katakan di kesempatan lain sebagai elit goblok bermental maling. Namun tak sepantasnya loh kemudian memakai anjuran untuk permisif terhadap politik uang sebagai sarana untuk menyindir elit yang dimaksud. Orangnya juga nggak ada di situ. Yang ada kan para kader dan pendukung partai sendiri. Kok malah ngajarin yang enggak sih? Jadi bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Masyum, Kiai Saifullah Masyum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang video gitu ya. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Masyum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Masyum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu ketika
itu soal ini udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang anu ya, boleh pembina JKH itu aja. Lebih dulu. Iya. Itu daripada deklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau beliau membuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun tidak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JKHNU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean gak jelas mengundang saya. Kalau gitu gak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya gak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, enggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan." Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja.
Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?